Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aida Fahmi dari Pondok Pesantren Al-Falahiyah Melangi, Yogyakarta. Saya kelahiran asli Malang 10 April 1982. Dulu saya nyantri di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Trangkil Guyangan Pati, kemudian melanjutkan di Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiat Lirboyo, Kediri. Di sini kebetulan kami memandu di Komisi A untuk Bahsul Masail Putri Nasional yang kelima dalam rangka Harlah JP3M yang ke-9 pada tanggal 30 November 2024. Di sini ketepatan saya berada di Komisi A, di mana komisi ini sebenarnya adalah khusus untuk Bunyai dan Nawaning. Di dalam Komisi A ini kita telah membahas beberapa persoalan yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Yang pertama ada bagaimana definisi kekerasan seksual menurut pandangan Islam. Di sana kemudian para musyawirat dari kalangan Bunyai dan Nawaning yang hadir telah bermusyawarah dan menghasilkan rumusan bahwa pelecehan seksual adalah perilaku yang tidak diinginkan yang mencakup serangkaian kegiatan seksual, baik itu verbal ataupun non-verbal, yang dilakukan oleh pelaku pelecehan dimanapun tempat, baik di ruang publik ataupun ruang yang tertutup. Dan pelecehan seksual ini memberikan dampak yang negatif bagi korban, baik itu psikis, sosial, ataupun material. Di dalam istilah yang digunakan untuk perilaku yang dilakukan seseorang untuk menggoda, memprovokasi orang lain, yang mendorong untuk melakukan tindakan asusila, nah ini kemudian dinamakan sebagai pelecehan seksual. Sementara kekerasan seksual itu lebih daripada itu, yaitu tindakan yang melibatkan pemaksaan, ancaman dan kekerasan fisik yang untuk melakukan aktivitas seksual, dan itu tanpa didasari oleh persetujuan. Dalam arti di sini ada unsur pemaksaan. Kekerasan seksual yang berbentuk pemerkosaan, yaitu hubungan seksual yang dipaksakan tanpa persetujuan, itu bisa melibatkan kekerasan fisik seperti memukul, menahan korban, atau bahkan bisa sampai ke eksploitasi seksual. Contohnya seperti memanfaatkan seseorang yang secara seksual untuk keuntungan dan kepuasan pribadi seseorang. Sebenarnya istilah kekerasan seksual ini sudah tersirat di dalam beberapa kutubut turut yang diistilahkan dengan muqaddimatul jima', murawadah, al-ida, ar-rafas wan fusuk, az-zulm, ikrahul fatayat, ta'atu zaujah yang tidak pada tempatnya. Jadi pandangan Islam sebenarnya sudah sangat mengecam dan tidak setuju dengan adanya kekerasan seksual. Oleh karena itu, bagaimana hukum kekerasan seksual sendiri dalam perspektif agama Islam? Para musyawirat sepakat untuk mengatakan itu sesuatu yang dolim dan yang terhina, maka hukumnya adalah haram. Dan ini kita sepakati dari beberapa referensi yang sudah masuk. Di antaranya adalah kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah Jilid 22, Sohifah 275, Soheh Fikih Sunnah wa Adillatuhu. Di sana adalah Jilid 2, Sohifah 197, dan juga beberapa referensi kitab turut yang lain. Pelecehan seksual adalah perilaku yang tidak diinginkan yang mencangkup serangkaian kegiatan seksual, baik itu verbal, non-verbal, fisik atau non-fisik, yang dilakukan di ranah publik ataupun ranah yang tertutup. Di mana istilah ini kemudian digunakan oleh seseorang untuk menggoda atau memperdaya orang lain yang mendorong dia untuk melakukan tindakan seksual, sehingga nanti para korbannya itu akan merasa rugi, baik itu dalam segi psikis ataupun segi mental dan material. Kemudian kalau masalah kekerasan seksual adalah tindak yang lebih daripada itu, di mana contohnya adalah melibatkan pemaksaan, ancaman, dan kekerasan fisik kepada seseorang yang tujuannya untuk memaksakan dengan tanpa persetujuan melakukan tindak kekerasan seksual. Dan ini adalah pemahaman kekerasan seksual versi pandangan hukum Islam yang disepakati oleh para musyawirat semua
Artinya apa? Bahwa sebenarnya di dalam hukum Islam ini sudah pernah membahas yang seperti itu. Hanya saja ketika ditampilkan di dalam kutub Turot itu menggunakan istilah-istilah yang lain seperti muqaddimatul jima', murawadah, al-ida, az-zolem, ikrahul fatayat atau ta'atu zauja yang tidak pada tempatnya. Dan di sini para musyawirat pun sudah sepakat itu adalah perbuatan yang melanggar hukum dan hukumnya tidak dibenarkan. Oleh karena itu kita sepakat ini berasal dari Mausu'ah Al-Fiqhiyah juz 22 halaman 275, Shahih Fiqih Sunnah wa Adilatuhu juz 2 Shahifah 197. Para musyawirat memberikan jawaban speak up terkait kekerasan seksual adalah perbuatan ghibah, yang artinya adalah membicarakan keburukan orang lain. Hal ini diperbolehkan setelah melalui beberapa tahapan sebagaimana satu tentang suluh. Suluh itu artinya penyelesaian internal sebagaimana firman Allah, fala junaha alaihima bainahuma sulhan wa sulhu khair. Yang kedua, tahapan yang harus dilalui adalah mengadukan perkara tersebut kepada pihak yang bisa memediasi antara pelaku dan korban. Sebagaimana dalam firman Allah, fa in khiftum syiqaqa bainahuma fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Yang ketiga, tahapan yang harus dilalui adalah istisyarah ahli fadli seperti kepada kiai dan konselor. Yang keempat adalah melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk menangani masalah tersebut atau raf'u ilal hakim. Ini adalah solusi terakhir yang bisa dilakukan oleh para korban kekerasan seksual, dan biasanya inilah yang terjadi di lingkungan kita. Ini kemudian referensi kita ambil dari Mausu'ah Akhlak Al-Islamiyah volume 2 Shahifah 406. Hukum yang layak bagi pelaku tersebut dikategorikan sesuai dengan bentuk kekerasan yang dia lakukan. Dan itu terperinci sebagaimana berikut. 1. Jika berupa ruda paksa, maka hukumnya adalah zina. Yang kedua, jika kekerasan menimbulkan tindak melukai atau kekerasan jinayah, maka dihukum sesuai dengan ketentuan jinayahnya. Yang ketiga, jika tidak termasuk dua kategori di atas, maka hukumnya adalah takzir yang disesuaikan dengan berat dan ringannya kekerasan seksual yang dia lakukan. Di sini kemudian ada catatan bahwa yang ketiga ini merupakan ketentuan hukum atas wewenang pemerintah dalam melaksanakannya. Maka pemerintah itu sebagaimana di Indonesia berhak untuk merumuskan undang-undang yang sesuai dengan seberapa besar atau seberapa berat kekerasan atau tindak kejahatan yang dilakukan dan seberapa berat hukuman yang akan dijatuhkan. Ini kita ambil referensinya dari tafsir Hadaiqur Ruh war Royan, yang kedua Fiqhul Islami jilid 7 Shahifah 243 Azkar Nawawi, dan yang terakhir dari Zawajir Shahifah 23 jilid 2. Demikianlah hasil musyawarah dari Komisi A, Komisi Khusus Bunyai dan Nawaning pada Baksul Masail Putri JP3M yang kelima dalam rangka Harlah JP3M yang ke-9. Komisi ini saya diharapkan bisa memberikan kontribusi aktif di masyarakat dengan memberikan pemahaman, edukasi kepada masyarakat luas tentang bahayanya kekerasan ataupun pelecehan seksual. Saya Aida Fahmi, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.